Oke. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik Pak. Ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, buat kesempatan untuk saya tadi, Ibu, di kelas saya bisa mengobservasi mengamati. Ya Pak. Adapun tadi Bu, tujuan daripada percakapan ini kita bahwa saya ingin melakukan pengamatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Dan alasan ini kenapa dilakukan supaya kita mempunyai persiapan awal, dan dengan adanya percakapan pra-observasi ini diharapkan juga kita lebih percaya diri dan punya persiapan penuh dalam mengajar. Di sini pun ada beberapa pertanyaan ya dalam wawancara pra-observasi saya ini. Silakan Ibu menjawabnya. Yang pertama, Bu, apa tujuan dari pembelajaran di sini? Nah, tujuan dari pembelajaran yang saya bawakan Pak itu peserta didik ataupun siswa mampu menjelaskan tentang lembaga penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan melalui model pembelajaran kontekstual dan diskusi kelompok. Metode strategi apa yang Bapak Ibu gunakan tadi programnya? Metode yang saya gunakan itu melalui metode ceramah, diskusi kelompok, dan ice breaking. Apa alasan Ibu memilih metode ini? Alasan saya mengambil metode atau strategi itu supaya siswa lebih merilekskan diri mereka dalam proses pembelajaran. Masalah sumber belajar, Bu, alat dan bahan, sumber apa yang Ibu siapkan tadi? Itu yang saya siapkan paket dan internet ataupun YouTube. Oh, internet, Bu, ya. Ya. Apa alasannya digunakan internet? Nah, alasan saya menggunakan internet supaya menambah materi pembelajaran yang dari internet tersebut, Pak. Karena kalau dari buku paket kan cuma inti-inti pokoknya aja, Pak. Bisa Ibu ceritakan tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu sajikan tadi? Nah, yang saya lakukan tadi di kelas Pak itu berdoa, mengabsen siswa, menerangkan materi pembelajaran tentang lembaga negara, sistem pemerintahan, dan setelah saya menjelaskan Pak, saya membuat video tentang lembaga penyelenggaraan itu. Baru saya membuat diskusi kelompok Pak. Diskusi kelompok, saya membagi siswa menjadi 4 kelompok. Dan setelah saya membagi kelompok tersebut, saya akan melemparkan pertanyaan dan memberikan tugas kepada siswa, dan siswa tersebut menjawab pertanyaan tersebut, Pak. Dan setelah itu saya mengambil kesimpulan atau persepsi ataupun kata pemantik dari inti-inti materi yang saya terangkan. Baik, Bu. Diferensiasi dan kompetensi sosial ekonomi apa yang Ibu sajikan tadi dalam pembelajaran ini? Yang saya sajikan itu kesadaran diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kepada siswa, dan kompetensi berelasi. Bagaimana Ibu akan menilai pemahaman siswa ini? Saya menilai pemahaman siswa dari kegiatan praktek yang saya buat, dan saya memberikan pertanyaan
kepada siswa dan siswa itu menjawab pertanyaan tersebut, Pak. Gitu ya. Ya, Pak. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa ini setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan ini? Nah, kompetensi yang dimiliki siswa tersebut mampu menjelaskan materi yang saya terangkan, Pak. Apakah ada hal yang lain yang menjadi kekhawatiran ibu dalam pembelajaran hari ini? Yang saya khawatirkan siswa Apakah ada begitu? ada, Pak. Yang saya khawatirkan siswa tersebut tidak semua, cuma sebagian, Pak, yang kurang mampu menerima pelajaran yang saya sampaikan. Iya. Jadi apa yang perlu mendapat perhatian khusus? Maksudnya apa yang menjadi perhatian khusus dalam pembelajaran ini? Nah, perhatian khusus saya kepada siswa itu kurangnya konsentrasi siswa tersebut, Pak. Jadi siswa itu ada yang tidak peduli dengan materi pembelajaran yang saya bawakan. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya Bu ya. Saya berharap Ibu dalam pembelajaran selanjutnya akan menjadi lebih efektif dan lebih mantap lagi ya. Oke, terima kasih Bu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita pimpin Tulus sebagai ketua kelas. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, pada hari ini Tuhan kami ingin memulai pelajaran kami. Amin. Ya, sebelum Ibu memulai materi pembelajaran, Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Sekretaris siapa yang tidak datang? Sebentar kenapa? Alda. Selain dari itu, tidak ada. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, dari lembaga negara dan apa yang dimaksud dengan
Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa yang tahu di kelompok berapa yang tahu apa itu lembaga negara? Kelompok 1. Ayo diri. Apa itu lembaga negara? Lembaga negara adalah organisasi yang menyusun berbagai rencana kerja dan anggaran serta melaksanakan dalam sebuah periode kepengurusan. Ya, kalau lembaga negara ini suatu organisasi, namanya lembaga, ya kan? Lembaga itu organisasi yang diatur oleh suatu pemerintahan. Udah? Nah, lembaga negara ini istilahnya ada namanya trias politika. Trias politika hampir sama dengan fungsi lembaga negara. Ada berapa fungsinya? Siapa tahu? Kelompok berapa yang udah tahu? Kelompok 3? Ayo, ajukan. Ke depan. Diri. Bisa? Kelompok 4. Kelompok 2. Diri. Ayo. Lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Lembaga negara yang mengadili dan yang taat terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Ya, di sini fungsi lembaga negara ada 3 bagian. Udah, ada 3 bagian. Yang pertama lembaga legislatif. Udah, legislatif apa fungsinya? Tugasnya? Ya, membuat undang-undang dasar. Siapa yang membuat undang-undang dasar? Apa? Siapa yang membuat? Ya, DPR dan DPD. DPR dan DPD. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di video. DPR. Siapa yang tahu apa itu DPR? Apa itu DPR? Kan sini. DPR. Ya. DPR ini dilakukan dalam pemilu, ya kan? Ini siapa yang memilih DPR? Rakyat. Rakyatlah yang memilih DPR. Ya. Nah, di DPR ini ya, di DPR ini ada di DPR ini 5 kali sekali dalam ya. Nah, fungsi DPR ada 3 bagian. Ya. Yang pertama
pengawasan. Yang kedua apa? Pembuatan. Yang pertama tadi pengawasan, yang kedua apa yang kedua? Ya, anggaran. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga ini dalam legislatif. Itulah yang membuat undang-undang dasar. Dan kita masuk ke debat. Apa yang kedua? Eksekutif. Apa tugas eksekutif? Melaksanakan undang-undang. Apa? Melaksanakan undang-undang. Ya, melaksanakan undang-undang. Dan siapa yang melaksanakan undang-undang? Presiden. Ya. Presiden dan wakil-wakilnya. Ya, atau menteri-menteri negara. Dan yang ketiga, ya, yudikatif. Apa tugas yudikatif? Mengadili dalam keadaan undang-undang terhadap undang-undang. Ya, mengadili Dalam undang-undang. undang-undang. Ya, tugasnya siapa yang bergerak di sini? MK, apa lagi? MA, KY. Nah, kita bahas MK. Kita bahas satu-satu ya. MK. Apa tugas dari MK? Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apa? Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Ya, menguji undang-undang. Nah, tugas MA, siapa tahu? Ya, menetapkan. Prosedur undang-undang. KY. Menjaga dan menegakkan martabat, kehormatan dan keilmuan. Ya. Kalau KY ini berarti mengadili atau melihat perilaku para hakim ataupun jaksanya. Mau itu jaksanya koruptor, disinilah dia berhak. KY lah yang berhak menghukum atau mengadili. Ya, ini mengadili perilaku hakim atau jaksa. Dan sampai sini paham? Sebelum itu kita ice breaking dulu. Ya. Lihat baik-baik. Kita bermain ice breaking. Nah, kita bermain game konsentrasi. Dan semua bangkit berdiri. Ya. Kita main game konsentrasi. Kalau ibu bilang konsentrasi, yes, gitu ya. Ya, seperti ini di dalam video. Yes. Dah, ayo tangan depan.
di sini tadi kan sistem pemerintahan presidensial. Ada yang bertanya, ya, kenapa Bu di Infopos Ibu ada 3, kenapa di sini 2? Ya kan? Ada 4 sini kan? Nah di sini kalau yang di sini tadi sistem presidensial yang sebelum amandemen, ya, dan yang di bawahnya sistem presidensial yang sesudah amandemen. Ya. Nah, jadi kalau sistem pemerintahan presidensial itu ada 2 bagian. Makanya ini jadi 4. Nah,
yang kau pahami dari materi lembaga negara dan sistem pemerintahan. Apa yang kau pahami dari sistem pemerintahan? Apa yang kau pahami dari lembaga negara dan sistem pemerintahan? Novi, ini Cak. Bukan suaranya. Lembaga negara adalah organisasi yang menyusun berbagai rencana dan kerja anggaran. Dalam lembaga negara di Indonesia ada istilah trias politika. Yang dibagi menjadi 3, yaitu 1 legislatif, 2 eksekutif, 3 yudikatif yang memiliki fungsi untuk menyusun berbagai rencana yang dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Oke, utangan dulu namanya. Sampai sini materi pembelajaran kita. Kerjakan tugasmu di rumah itu per kelompok di kertas double kulit. Oke? Terima kasih. Pagi Bu. Pagi Pak. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Baik Pak. Ya. Begini Bu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Ibu. Bisa kan Bu? Bisa Pak. Ya, ini Bu, kita melakukan percakapan pasca observasi ya. Yang merupakan kelanjutan dari kegiatan observasi yang Ibu lakukan semalam itu. Nah, begini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran itu? Perasaan saya Pak pada saat observasi, pada awalnya saya itu merasa kurang percaya diri Pak. Sehingga bawaan saya agak tegang pada saat observasi tersebut Pak. Dan setelah selesai observasi itu saya merasa lega dan senang. Dapatkah Ibu menceritakan hal-hal baik apa yang menurut Ibu sudah Ibu lakukan pada saat observasi pembelajaran ini? Saat observasi Pak, hal baik yang saya lakukan itu saya mampu mengajar sesuai dengan modul ajar yang saya ajarkan dan membuat suasana merasa tidak tegang. Terus Bu, apakah ada hal-hal yang kurang memuaskan yang terjadi saat observasi pembelajaran langsung Bu? Ada Pak, karena ada beberapa langkah-langkah pada proses pembelajaran itu saya lupakan Pak, saya lewatkan. Nah, pada awal saya mengajar, ada beberapa siswa yang bingung dan kurang aktif ketika saya berikan tugas kepada siswa. Dan itu pada akhirnya berdampak pada proses pembelajaran yang saya bawakan, Pak. Jadi menurut Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya ketegangan sehingga saya merasa kaku pada saat saya mengajar, Pak. Dari siswa itu merasa takut untuk bertanya pada saat observasi yang saya lakukan, Pak. Karena aku dari segan begitu Iya. ya. Apakah Ibu mempunyai rencana agar pembelajaran yang dilakukan Ibu semakin baik ke depannya? Tentu Pak, saya akan terus memperbaiki dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran yang saya bawakan, Pak. Kapan rencana tersebut akan Ibu lakukan? Secepatnya Pak, mungkin
minggu depan. Ya, berarti cepat dia minggu depan ya. Kira-kira Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk berkolaborasi dalam melaksanakan rencana ke depan? Yang membantu saya Bapak sendiri karena Saya sendiri. Bapak selaku teman sejawat saya yang sesama profesi mata pelajaran PKN. Guru yang lain Bu? Guru yang lain kan tidak. Kalau guru yang lain tidak. Itu juga ya kan? Itu juga. Ya, Bu ya. Dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari pihak sekolah agar rencana Ibu dapat berjalan sesuai dengan rancangan Ibu? Nah, dukungan yang saya butuhkan itu seperti sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pembelajaran berlangsung, Pak. Iya, Bu ya. Ini terakhir Bu ya. Apa harapan Ibu? Harapan Ibu ke depannya? Harapan saya untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional sehingga meningkatkan, menciptakan generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia, Pak. Amin Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas kesempatan dan waktu Ibu kita bisa berwawancara Bu ya. Ya, terima kasih Bu.